Fatihah ta'ala setiap Allah itu kebersamaan doa Alhamdulillah wa walidina wa walidikum khassah wa akhwatina wa akhwatikum wa akhwatil muslimin ajma'in ammah khususan man amara hadal masjid wa man abada fihi sabiqan wa lahiqan Allah yatawashshahum bil rahmah wal maghfirah wa anna Allah yuhyina ala la ilaha illallah ويميلون عليها ويحققنا بحقائقها وعلانية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويهدي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ونستحضر جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نواه السلف الصالح من نيات صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر أسرار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير Amma ba'du ma'asyiral hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam hari ini berada di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, di mana akhir daripada pengajian yang lalu, salah satu di antara doa yang sangat dianjurkan ketika kita berada di Arafah. Ketika kita berada di Arafah, maka doa yang banyak sekali dianjurkan oleh para ulama-ulama kita. Maka salah satu di antara yang terakhir kita baca adalah memperbanyak membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Seperti yang saya sampaikan pada pengajian yang lalu bahwa ini adalah salah satu di antara inti setiap doa-doanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap berdoa tidak pernah meninggalkan doa ini. Ketika selesai sholat, ketika selesai melakukan wukuf di Arafah, ketika kita sholat malam, ketika kita membaca doa apa saja, maka jangan ditinggalkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengajian yang lalu saya sampaikan dua doa yang merupakan inti daripada da'watul Rasul, doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping doa ini yang tidak pernah ditinggal ada juga doa Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ini juga doa yang pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Di samping beliau sendiri mengamalkan, tapi juga menganjurkan kita untuk tidak sampai meninggalkan doa ini. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'altumullah fas'alul afiyah." Kalau kalian itu minta kepada Allah, maka mintalah al-afiyah, atau bahasa kita mintalah sehat wal afiyat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat wal afiyat, istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa inna hadhihi al-afiyata al-afiyata, maka sesungguhnya apabila kalian diberikan sehat wal afiyat oleh Allah, faqad u'tital kamala kullah, sungguh kalian diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita, apakah aktivitas dalam bentuk urusan duniawi atau urusan akhirat, maka modal pertama itu harus sehat wal afiyat. Orang sholat perlu sehat, orang puasa perlu sehat, apalagi orang haji. Modal sehat itu malah modal utama. Ya, urusan dunia, orang kerja perlu sehat, sakit tidak bisa kerja. Ya. Urusan dunia perlu sehat, urusan akhirat perlu sehat. Makanya sehat walafiat ini bukan lagi merupakan nikmat furu'iyah atau furu'un ni'am, nikmat cabang nikmat, bukan, tetapi merupakan usul ni'am, nikmat pokok. Jadi misalnya kalau pohon itu ada pohonnya, ya, pohon. Terus di samping pohon-pohon ini ada ada ranting-rantingnya, ada cabang-cabangnya. Ya. Nah, nikmat sehat walafiat ini bukan termasuk ranting, tapi termasuk pohonnya, termasuk usulnya, nikmat yang usul, nikmat yang pokok, itu sehat walafiat. Ya, usulnya. Nikmat yang merupakan pokok dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu terutama adalah nikmat iman wal Islam. Tapi juga nikmat sehat walafiat bukan merupakan nikmat ranting atau nikmat cabang, tapi merupakan pokok daripada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbusun fihima ala katsirin minan nas. Ada dua nikmat di mana dua nikmat ini banyak orang yang tertipu. Apa artinya tertipu? Artinya ketika orang diberikan nikmat tersebut, dia tidak bisa memanfaatkan nikmat ini sebaik-baiknya. Karena tidak bisa memanfaatkan nikmat ini sebaik-baiknya, maka diartikan tertipu. Tidak bisa memanfaatkan, tertipu. Dia sudah dikasih nikmat, tapi tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat wal afiyat, dan nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan, nikmat waktu. Orang-orang dulu itu
di dalam menjaga waktunya itu lebih sangat daripada mereka menjaga uangnya. Sebagaimana orang sekarang lebih sangat menjaga uangnya daripada waktunya. Ya, dibalik ya. Kalau orang dulu itu kalau kehilangan waktu itu susah yang luar biasa. Jadi orang dulu kalau kehilangan waktu, wah sedih sekali. Maka mereka betul-betul menjaga waktu, ya. Sehingga waktu itu betul-betul bernilai ibadah. Nah, bagaimana waktu itu bernilai ibadah? Apa nggak kerja? Kerja tetap kerja, tapi kalau diniati ibadah, maka kerja itu akan bernilai ibadah. Ya, tidur pun kalau kita niat untuk ibadah, maka tidur kita pun ada nilai ibadah dan berpahala. Saya niat tidur siang, nanti malam supaya ringan di dalam melakukan sholat tahajud, dapat pahala. Saya niat tidur siang, nanti kalau ngaji supaya enggak sehingga ngantuk sampai ya. Dan itu juga dapat pahala, sampai tidur ini dapat pahala, ya, dapat pahala. Minum, makan, tidak ada pahala sebetulnya, tapi kalau diniati ibadah maka dapat pahala. Saya niat makan dikuati ibadah supaya kuat ibadah. Ya, pernah saya sampaikan ya berkali-kali ketika kami kedatangan tamu Syekh Abdul Hadi Al-Kharsah, mursyid Thariqah Syadziliyah dari Libanon, asalnya Suriah, datang ke rumah. Lantas kemudian kami kasih makan sarapan sebelum memberikan tausiah kepada anak-anak. Makan, ada dikawal dengan beberapa muridnya, guru-guru dari pondok. Saya ngajak untuk ikut ngawal, ngerahabi. Kami juga ngerahabi waktu itu. Ya, sudah. Waktu mau sarapan saya ambil lagi, saya ambilkan nasi, terus orang banyak sekali saya habiskan. Supaya apa? Nanti ada sisanya kita ngawal barokahnya. Ya, sudah. Waktu makan dekat banyak, ya, beliau kaget. Kami ini orang-orang sufi, karena bilang sufi, kami ini orang sufi ini punya satu amalan, punya satu tradisi dan kebiasaan yang tidak bisa kita tinggalkan. Kata beliau, qillatul ta'am wa qillatul kalam wa qillatul manam. Sedikit makan, sedikit ngomong, dan sedikit tidur. Tapi begitu saya masuk kunduk ke rumahnya kiai-kiai, semuanya rusak. Semuanya rusak, dirusak saya sama kiai-kiai Indonesia. Oh, kiai Indonesia ini paling suka hormat tamu kan ya. Saya suka hormat tamu. Nah, sudah. Kenapa? Ya, masuk di sini, ini makanan dong 70 sampai kakek. Padahal kita ini silatul to'am, sedikit makan. Nah, ini saya makan, cuma beberapa sendok itu, berpuluh-puluh sendok itu saya habis. Saya bilang, saya taruh aja kalau habis, nanti kita kenal berkahnya. Iya, tapi maksud saya itu, ini merusak tatanan keseharian kami. Qillatul ta'am. Kalau qillatul kalam, qillatul manam, kami sendiri yang ngatur. Sedikit ngomong dan sedikit tidur. Tapi kalau orang itu kalau sudah banyak makan, pasti banyak tidur. Bagaimanapun juga sampai habis makan mesti penyakit itu keluar. Ya, penyakit itu akan muncul. Penyakit apa? Ngantuk. Ya, penyakit ngantuk itu akan muncul. Dan orang tidur dengan perut kenyang itu lebih nikmat daripada tidur dengan perut kosong. Sudah, ya sudah. Kita selesai itu dia makan. Langsung makan, tidak. Dia doa dulu. Nawaitul akla, nawaitul futur. Saya niat makan, dikuatin ibadah, ya, dikuatin dakwah, dikuatin irsyadin nas. Terus banyak niat tak selesai. Ini sudah habis nasinya di sini yang terlihat. Yang dikawal yang awal itu sudah nasinya sudah habis. Ini niat aja belum selesai. Subhanallah, itulah mereka.
memanfaatkan waktu betul-betul bernilai ibadah. Ya, bernilai ibadah. Dan orang cerdas itu adalah berusaha untuk melakukan ibadah sedikit tapi pahalanya banyak, dan itu ditentukan oleh apa? Niat. Sering saya sampaikan malam hari ini kita duduk di Masjid Al-Huda, niat itikaf, niat taklim, niat nunggu datangnya waktu sholat Isya, ya, niat silaturahim, kumpul dengan saudara yang lain, niat kumpul-kumpul dengan orang yang soleh, niat melihat wajah-wajah orang-orang yang soleh. Ini banyak sekali niat. Berapa? 6. Kemudian kalau kita niatkan lagi, ya Allah berikan pahala saya melakukan ibadah malam hari ini sekecil apapun kepada orang tua kami, ya Allah, maka kita akan bernilai kurang ya, dapat pahala birrul walidain 7. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi orang tua kita yang pertama kali dapat pahala sebelum kita. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Ini dia sedikit melakukan amal ibadah tapi bernilai pahala yang sangat banyak sekali. Nah, ini dia. Al-Habib Ahmad Al-Muhdar, ya, Ahmad Al-Muhdar itu pernah ditanya berapa jumlah jalan menuju surganya Allah. Jalan menuju surga Allah itu ada berapa? Habib Ahmad menjawab sebanyak hitungan nafas orang itu sendiri. Artinya setiap kita bernafas itu bisa menjadi jalan kita menuju surga kalau kita niati di dalam semua gerak-gerik kita, duduk kita, diam kita, semuanya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang-orang dulu sangat menjaga kepada waktu, dan ketika mereka kehilangan waktu, luput dari mereka waktu yang sedikit itu, mereka lebih menyesal daripada ketika mereka kehilangan uang. Ya, jadi orang-orang dulu itu salaf-salaf kita itu lebih menyesal kehilangan waktu daripada kehilangan uang. Waktu betul-betul dijaga. Ya, sampai di dalam di dalam urusan kita nuzha, misalnya ini apa, wisata, rekreasi misalnya, itu bernilai ibadah semua. Kemana? Ke atas gunung, lihat indahnya gunung, berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanak wa qina adzabannar. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, wa qina adzabannar. Jadi semuanya ketika melihat apa saja keindahan-keindahan ciptaan Allah, itu langsung berdoa dan kembalikan pula keagungan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke laut, doa, ya Allah ini laut. Ya, kita pikir bagaimana ketika laut itu dibuat tinta untuk menulis kebesaran Allah. Pohon-pohon yang ada di permukaan bumi menjadi pulpennya. Mana fitan kalimatullah, tidak akan lagi 7 laut lagi, tidak akan habis untuk membahas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur, ya, tafakkur, memikirkan keagungan Allah, merenungkan akan kebesaran Allah. Tafakkur sa'atan khairun min ibadati sanah, wa fi riwayat khairun min ibadati sittina sanah. Merenungkan keagungan Allah, kebesaran Allah, itu lebih afdal, lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Ya, makanya jangan kaget kalau ada ulama-ulama sufi moro-moro pergi ke hutan, moro-moro pergi ke pantai. Beda dengan kita yang sufi yang satunya lagi. Ya, kalau sufi sih asli kan lihat pantai berdoa, lihat gunung berdoa. Kalau sufi yang suka selfie, ya bodoh. Ya. Bodoh-bodoh sufi tapi nggak bodoh. Ya. Yang sufi yang satu doa, sufi satu selfie. Sufi suka selfie. Ya. Nah, makanya orang-orang dulu daerah kalau mereka itu ke gunung, ya, wah, iya kok penuh kiai kok doyan wisata, belum bisa wisata ya. Ya, lihat sekarang wisatanya, kiai ini sampai aman di wisata.
Ketika di rumah kami ada Syekh Mukhtar, ya, Syekh Dr. bin Abdurrahman Al-Mukhtar, kita ke gunung. Begitu di gunung doa, dia sana doa, doi, ya, betul. Sana selfie, untuk doa mari-mari, ya, sampai kamera kebun, ya, lebih beda, ya kan. Jadi tidak boleh kita sudut, ya, tidak boleh kita sudut, tetap kita harus sudut. Ada, kecuali kalau ada ulama, ya, ada kiai, misalnya ke atas, lihat pemandangan terus nggak ada doa, nggak ada apa-apa, ya, itu baru. Tapi kebanyakan yang namanya ulama-ulama itu mesti akan merenungkan keagungan Allah. Saya masih ingat dulu ketika Habib Ali Al-Idrus rahimahullah suka ke Gubuk Laka, dan ketika ke Gubuk Laka itu mesti kita ke atas. Ya Hasan naik ke atas, naik ke atas. Jika mendekati Jombang, melihat hutan-hutan seperti itu, dia berdoa, hadap sana doa, ya Allah, doa terus di sini. Ya itu mereka orang-orang yang memanfaatkan kebesaran Allah untuk tafakkur, ya, pergi ke Sendang Biru, mari maca sholawat, mari kita tafakkur, ya Allah, alangkah besarnya, alangkah agungnya, ya, alangkah mulianya diri, ya, alangkah agungnya Engkau ya Allah, alangkah besarnya. Ini ciptaanmu saja sudah seperti begini. Ciptaan yang besar ini menunjukkan akan kebesaran sang pencipta. Ya, berapa jam di Sendang Biru? 2 jam misalnya habis sholawatan, ya, habis sholawatan sudah 2 jam tafakkur, 1 jam tafakkur merenungkan kebesaran Allah itu lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Begitu, rekreasi tapi di ilmu, ya, tidak apa-apa. Pahalanya ibadah setahun ini, kan tanggung-tanggung, ya, pahalanya ibadah setahun. Tapi ibadah di sini sana, tafakkur saat merenungkan kebesaran Allah sebentar saja, 1 jam. Khairun min ibadah di sini sana, lebih baik dari ibadah selama 60 tahun. Tapi memang kita ini harus cerdas, waktu sedikit kita manfaatkan, tapi pahalanya banyak sekali. Itu orang cerdas, ya. Orang cerdas itu kalau orang dagang modal sedikit untung banyak. Modalnya berapa? Antara maghrib dan isya sekarang ini, tapi keuntungan tidak banyak. Keuntungan silaturahmi, keuntungan birrul walidain, keuntungan taklim, keuntungan etika, keuntungan banyak. Mudah-mudahan cuma diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengah cerdas, kapani cerdas, ya. Modal banyak, untung sedikit. Bahlul, ya, yang bahlul itu, ya, modal banyak, utang banyak juga. Bahlul modal banyak, utang banyak. Kenapa utangnya banyak? Modalnya habis, ya, utang tambah banyak malah. Ya. Kalau ini dalam urusan dunia saja kita harus hati-hati, apalagi di dalam urusan akhirat kita. Ya, maka orang-orang dulu sangat menjaga kepada waktu daripada orang-orang akhir zaman sangat menjaga kepada hartanya. Mereka sangat menyesal ketika kehilangan waktu, lewat waktu itu sia-sia, melebihi daripada ketika mereka kehilangan hartanya. Itu orang-orang dulu. Wal waktu, sedangkan waktu, ya, atma'u syai'in, paling berharganya sesuatu, wa'arahu, dan aku lihat asra'u makana yadiu, paling cepat hilang di tengah-tengah kita. Ya, waktu itu nikmat yang paling cepat lenyap dari hadapan kita. Kapan kita mengadakan acara maulid di masjid kita ini, di masjid kita yang mulia ini, ya, tanggal 13 Rabiul Awal, sudah lewat 1 Jumat, ketemu lagi 1 Jumat lagi, gak kerasa, ya, bagi yang sering tarik, ya Allah, Jumat pagi, alhamdulillah, sehingga pagi sering tarik Jumat, ya.
Alhamdulillah dengan alhamdulillah cuma tadi ya. Iya, subhanallah. Oke, lebih cepat sekali waktu ini. Tidak terasa, ya, tidak terasa. Waktu tidak terasa. Ini subhanallah luar biasa. Oke, nah makanya dua nikmat bukan merupakan huruful ni'am, tapi justru merupakan usulul ni'am, as-sihhatu wal faragh. Makanya inti daripada doa Rasulullah SAW di samping yang sering kita baca dan yang kemarin kita baca, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, adalah apa? Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ini jangan sampai ditinggalkan setiap kali doa. Bahkan ulama-ulama kita, dan itu juga ada hadisnya, ada dasarnya. Kalau kita selesai mendengar adzan, maka kita pun juga dianjurkan membaca doa Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Selesai adzan. Kenapa? Satu, doanya memang penting. Yang kedua, memanfaatkan momen la yuraddu du'a bainal adani wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan qomat. Doa antara adzan dan qomat tidak akan ditolak oleh Allah. Ya, artinya apa? Waktu ini betul-betul mustajab. Nah, karena waktu ini betul-betul mustajab, maka dimanfaatkan untuk membaca doa yang sangat-sangat inti. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya, ini waktu adzan. Ya, Habib Alwi menulis qunut nazilah. Qunut nazilah ini qunut untuk mendoakan kita, saudara-saudara kita yang kena musibah. Ya, nah di antara qunut nazilah itu masuk sama beliau disisipkan doa Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah. Artinya apa? Saking pentingnya doa ini, saking pentingnya, maka tetap ditulis oleh beliau. Dan terus kita baca Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua sehat wal afiyah, afiyah fid dini, afiyah fid dunya, afiyah fil akhirah, wa afiyah fil barzakh. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya doa yang dianjurkan pula adalah Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku dolim kepada diriku sendiri. Dzulman katsira, dengan kezaliman yang sangat banyak. Kita ini dolim kepada diri kita. Ya. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa ini kecuali hanya Engkau. Ya, ini iktiraf. Orang berdoa diawali dengan iktiraf. Iktiraf itu artinya pengakuan. Pengakuan. Kita ngakoni, kita mengaku bahwa diri kita ini banyak salahnya, banyak dosa, banyak melakukan kedoliman. Dolim kepada siapa? Jangan dulu dolim kepada orang lain, kepada diri kita sendiri aja kadang-kadang kita dolim. Ya. Dan ini kalau dijabarkan banyak sekali, lupa sekali kita itu akan mendolimi diri kita sendiri. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita mengaku di hadapan Allah bahwa sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kita ini kecuali hanya Gusti Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Faghfirli, setelah memuji Allah, setelah kita iktiraf, mengakui akan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah, maka kemudian kita minta pengampunan kepada Allah. Dan ini harapan besar doa-doa kita
akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita semua diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa ini kecuali hanya Engkau. Faghfirli maghfiratan, ampuni aku ya Allah dengan pengampunan. Pengampunan yang mana? Para ulama menafsirkan pengampunan yang menyebabkan sholahul dunia wal akhirah. Pengampunan yang bisa menyebabkan kebaikan kita dari urusan duniawi dan urusan akhirat kita. Itu ya. Dan orang kadang-kadang bertanya, bagaimana mungkin pengampunan itu bisa menyebabkan kita enak di dunia kalau di akhirat sudah maklum? Orang diampuni dosanya oleh Allah, akhiratnya aman, sudah maklum. Tapi kalau dunia bagaimana? Pengampunan yang menyebabkan orang ini menjadikan dia selamat di dunia. Orang itu kalau diampuni oleh Allah, maka di dunianya dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik, itu ada remnya, direm oleh Allah. Karena sudah diampuni oleh Allah. Ya, mau melakukannya enggak direm. Dan kalau mau melakukan perbuatan yang baik, kesuruh dia, didorong, ada semangat. Ketika dia sudah mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dia mau tidak sholat jamaah, ya emang didorong untuk melakukan sholat jamaah. Dia tidak mau hadir majelis taklim, tidak jadi. Akhirnya dia didorong untuk hadir. Kenapa? Karena itu merupakan natijah, ya, hasil daripada orang ini mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan duniawinya, itu hasilnya seperti ini. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli, ampuni aku ya Allah, faghfirli maghfiratan min 'indik, pengampunan yang datangnya dari dirimu, ampunilah aku dengan pengampunan yang datangnya dari dirimu, karena tidak ada yang pengampunan kecuali hanya Gusti Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni, sayangilah aku, berikan kasih sayangmu kepada aku. Sering kita sampaikan, kalau tidak karena rahmatnya Allah, kalau bukan karena kasih sayang Allah diturunkan di dunia yang jumlahnya cuma 1 dan sisanya nanti 99 di akhirat, maka binatang buas akan terekam anak-anaknya. Tapi karena adanya rahmat Allah yang 1 itu, binatang yang buas pun ada rasa sayang kepada anak-anaknya, ya, kepada anak-anaknya. Dan kita bisa melakukan, dimampukan oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang baik. Semuanya ini adalah berkat rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah, berat kita untuk melakukan ibadah, perbuatan yang baik, bahkan mungkin mustahil kita bisa melakukan perbuatan itu. Dan juga ini kalau tidak salah ada di apa ya, di Uhud atau apa itu ya, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala disebutkan itu ya. Nah, kita semua hadir malam hari ini bukan karena rahmatnya Allah. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, berat kita akan hadir. Ya, berat kita akan hadir. Kadang-kadang sudah enak dikasih kesempatan, dikasih sehat walafiat, dikasih rezeki. Ya, tapi untuk hadir di majelis-majelis kebaikan itu kadang-kadang berat. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk ya, kita ini orang-orang yang usaha, alhamdulillah diuntungkan oleh Allah. Ya, kita diberikan keuntungan yang luar biasa. Keuntungan itu apa? Bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menjemput majalisul khair, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Ghafur. Ghafur itu artinya sighah balagha, maha memberikan pengampunan. Ya, maha memberikan pengampunan. Ghafur, apa artinya ghafur? Pengampunan Allah itu seperti apa? Ya benar Adam, ya, lau balagha dhunubuka anana sama, manusia,
seandainya dosamu itu sampai bumi tutupi sana ini bisa, saking banyaknya. Seandainya dosamu menutupi langit dan bumi, taubatmu bukan anak sabar, rumas taubat tadi, kemudian kalian minta ampun kepada aku, baca istighfar, ghafartu laka wala ubali. Aku ampuni semua dosamu yang sak gunung, yang sak setinggi langit, seisi langit, sepenuh langit dan bumi ini, wala ubali, dan saya nggak ngurus. Nggak ngurus apa? Saya nggak ngurus walaupun dosamu itu setinggi langit, dosamu itu memenuhi langit dan bumi, saya nggak ngurus. Tetap aku ampuni itu semua. Mudah-mudahan kita semuanya ampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah arti daripada ghafur. Ghafur itu artinya adalah ghafur, maha memberikan pengampunan. Ya, kalau ghafir memberikan pengampunan, kalau ghafur sangat sekali. Sangat itu bagaimana? Saking sangatnya sampai Gusti Allah nggak mau tahu, nggak ngurus apakah banyaknya itu sampai memenuhi bumi dan langit. Itu namanya ghafur. Ya benar Adam, manusia, seandainya dosa itu memenuhi langit dan bumi, Mas Taufan tadi, kemudian kalian minta ampun kepada aku, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni semua dosa dan aku tidak ngurus. Aku tidak ngurus, kata urus, mau banyak, mau sedikit kata urus, yang penting ampuni. Rahim itu sangat sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat sayangnya kepada hambanya, ya, sangat sayangnya kepada hambanya. Seorang perempuan tawanan perang di hadapan Rasulullah dan para sahabat, ya, disaksikan oleh kanjeng Nabi dan sahabat. Tawanan perempuan ini setiap ketemu anak kecil pegang disusun, didadai. Ketemu anak kecil diambil didadai, ya, saking sayangnya sama anak kecil. Atau mungkin dia ingat-ingat akan anaknya, dia tawanan perang. Maka kemudian Rasulullah bertanya, engkau saksikan perempuan itu? Benar ya Rasulullah. Apa yang dia berbuat? Kata sahabat tadi, aku lihat perempuan ini setiap melihat anak kecil didadai, disusoni. Iya. Apakah mungkin perempuan yang punya kasih sayang seperti itu akan mencelakakan anaknya? Sangat tidak mungkin, bayangkan. Orang dia sama anak kecil kok seperti itu, apalagi kepada anaknya sendiri, tidak mungkin dia itu akan mencelakai anaknya. Dia akan sayang sama anaknya, dia akan perhatian, dia tidak akan sama sekali mencelakakan anaknya. Apa Rasulullah SAW yang disampaikan beliau melihat kejadian itu, Allah alhamdu bi ibadihi min hadhihi al-mar'ah ila sawiha aw kama. Sungguh Allah lebih sayangnya, melebihi kasih sayangnya daripada perempuan itu kepada anaknya. Tapi jadi kasih sayang Allah itu tidak bisa diukur. Sungguh kasih sayang Allah itu lebih besar daripada perempuan itu kepada bayinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan kasih sayangku itu melindungi semuanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Berikan kasih sayangmu ya Allah kepada aku, sesungguhnya Kau adalah Ghafur, maha memberikan pengampunan, Rahim, maha sayang, kasih sayang. Sifat ini pula yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah memuji kanjeng Nabi di dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina, sifatnya Nabi Muhammad itu bil mu'minin, kepada orang-orang mukmin, rauf, sangat pelas, rahim, sangat sayang, sangat
saking melepasnya Nabi, saking sayangnya Nabi, sampai melebihi sayangnya orang Islam atas dirinya sendiri. Allah berfirman dalam memuji Nabi Muhammad SAW, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu arhamu bil mu'minin, sangat sayang kepada orang-orang mukmin, min anfusihim, daripada orang mukmin itu kepada diri mereka sendiri. Kadang-kadang kita nggak sayang sama diri kita, tapi Nabi sangat sayang kepada kita. Saking sayangnya sampai Nabi itu teriakannya cuma satu, ummati, ummati, cuma itu yang dikeluarkan dari lisan Rasulullah SAW. Ya, saking sayangnya Rasulullah SAW nggak mikir yang lain, yang dipikir cuma umatnya. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW, pengajian yang lalu Maulid, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Saking sayangnya, apa jawaban Nabi? La arda ya rabb wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak ridho ya Allah kalau ada satu saja dari umatku ada di dalam neraka. Saking sayangnya Nabi Muhammad itu menggambarkan umatku tak kerangkeng, tak ikat dengan rantai, kemudian saya seret semuanya supaya masuk surga. Itu kayak seorang si perusul, padahal diikat sama rantai. Ya kok berarti ikat sampai sama rumput Jepang gitu, bukan mundur gitu. Ya, sama rantai itu bisa masih Rasul. Lalu itu saking sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kasih sayang Allah dan kasih sayang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ma asrafna fatub alaina tawbatan tawsil likulli awwa wastur lana awrati wa amin rahmati waghfir liwalidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli li mahabba aw qilwatin aw suhba wal muslimina ajma'in. Amin ya rabbi isma fadlan wa judan minna la bil kisabi minna bil mustafa rasuli nurda bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi antal habib wa alihi wa sahbihi adada tasisufi walhamdulillahi bil badai wal tanari walhamdulillahi bil badai wal tanari. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadina ta'allaqa bihi al-mukammilat wajibat wal jaizat wal mustaqilat ijlal al-tafsir wal ikhwan wal qiyamah fi kulli yawmin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadina ma ta'allaqa bihi min al-wajibat wal jaizat wal mustaqilat ijlal al-tafsir wal qiyamah fi kulli yawmin alfa marra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadina ta'allaqa bihi min al-wajibat wal jaizat wal mustaqilat ijlal al-tafsir min al-qiyamah ila yawm al-qiyamah
منا الذي ينفعنا رب فقنا واغفر لنا وقرنا لنا في ديننا مع أهل القرآن والدولة رب اصلحنا وفقهم لما تستهدي قولا وفعلا وارزقني كل عمل دائما وأخلا فيها علما وصرف بالخير والفوز والشر ربنا واصلح لنا كل سوء وأجرنا بالرضا منك العيون واغفر عنا ربنا كل عيون قبل أن تنبينا رسل المنون واغفر واستر عنا ومن ستر وصلى الله على نبينا محمد الحي تعالى والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى آله وصحبه وعلى صحبه وصحبه اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وجهك سوى ولا تجعلنا ممن خالف امرك وازواجه فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم